Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim mendaftar di pesantren sudah mulai tiba. Banyak pesantren-pesantren, ma'had-ma'had sudah mulai membuka pendaftaran untuk santri baru tahun pelajaran berikutnya. Orang tua pun mulai berkeliling, berkunjung ke pesantren-pesantren, membawa anak-anaknya, mensurvei, menengok, melihat-lihat kiranya mana pesantren yang cocok dan tepat untuk anaknya. Di sini muncul pertanyaan, apa alasan kita atau kenapa kita memasukkan anak kita ke pesantren, dan pada usia berapa pantasnya atau patutnya anak dimasukkan ke dalam pesantren. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Model pendidikan pesantren sebenarnya sudah lama ada di negeri kita. Bahkan sejak zaman dahulu sudah ada. Mungkin lebih dari 1 abad ya, itu sudah ada. Masih di zaman kemerdekaan, di zaman sebelum itu bahkan juga sejarah juga sudah mencatat sekolah-sekolah model pesantren itu sudah ada, di mana ada seorang kiai, seorang buya, seorang ustadz, kemudian murid-murid berdatangan untuk bertalaqi, menuntut ilmu kepadanya, lalu mereka tinggal di sekeliling atau di sekitar rumah gurunya tersebut. Dan dibuat pula asrama-asrama untuk mereka menginap, menetap selama mereka menuntut ilmu. Itu sejarahnya sudah lama sekali. Dan itu menjadi salah satu pilihan pendidikan bagi anak-anak kita. Ketika orang tua memasukkan anaknya di pesantren, tentu ada alasan-alasannya. Sebagian orang tua memasukkan anaknya di pesantren karena merasa kesulitan untuk mendidik anaknya. Ada yang mengatakan anak saya susah diatur. Kami sudah tidak bisa lagi mengaturnya. Mudah-mudahan di pesantren dia bisa terdidik dan bisa diatur, bisa paham agama. Bagus. Ada lagi orang tua yang beralasan ia memasukkan anaknya di pesantren karena khawatir dengan pergaulan anak remaja bisa bersejarah, anak muda bisa bersejarah. Apabila dia sudah sekolah di pesantren tidak mendapatkan dia khawatir sang anak akan I feel comfortable and enjoyable. I can study not only English but also Arabic. The environment teach me how to make a good friendship. Apalagi di sekolah The students are kind and friendly. Sekolah-sekolah yang what tidak about you? yang metode tidak seperti pesantren. I think the school very amazing. Anak-anak Because most of teachers mendapatkan pendidikan are agama graduated from Madinah and Yemen University.
So, Sehingga orang tua the boarding school can guarantee anaknya the dalam quality of mengarungi sunnah. kehidupan ini apabila tidak. Well, I think Ibigatu is the best boarding school that I have ever found. I think I had gone Ada lagi orang tua Sibuan, yang memasukkan anak ke pesantren, saya ingin anak saya menjadi ahli ilmu, menjadi ulama seperti Ustadz Fulan, seperti Ustadz Fulan. Lalu dimasukkanlah anaknya ke pesantren. Dan banyak lagi sih alasan-alasan. Ada yang sekedar ikut-ikutan. Ada yang orang tuanya sebenarnya setengah-setengah anaknya yang ingin masuk pesantren karena dengar kawannya banyak masuk pesantren, lalu dia minta kepada orang tuanya. Kalau anak saya Ustadz, dia sendiri yang ingin pesantren. Dia yang meminta kepada kami untuk sekolah di pesantren. Macam-macam lah ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa orang tua, ayah ibu, khususnya ayah, memiliki kewajiban, amanah yang Allah berikan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini orang-orang yang beriman, pemimpin-pemimpin di rumah tangga, ayah dan ibu, untuk menjaga keluar diri mereka. Yang pertama tentunya menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Tentu menuntut ilmu agama, memahami, mendalaminya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berpegang teguh dengannya, merupakan jalan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini, yaitu dengan mengajarkan mereka agama, menegakkan agama itu di tengah keluarga kita, memerintahkan mereka untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ini dia. Nah, banyak orang tua memiliki pendidikan agama atau pemahaman agama yang minim, sehingga mau tidak mau anak harus belajar. Maka pilihannya tentu ada di pesantren-pesantren. Dan ada juga kalau orang tua yang sanggup untuk menjaga, mendidik anaknya, menjaga dari pergaulan di luar, lalu dia memilih sekolah-sekolah umum, ya itu pilihan orang tuanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sanggupkah dia menjaga anaknya dari pergaulan bebas? Sanggupkah dia menjaga anaknya dari pengaruh-pengaruh buruk teman dan lingkungan? Sanggupkah dia memberikan pendidikan agama yang cukup untuk anaknya, khususnya yang wajib-wajib, yang fardu, seperti memahami akidah yang benar, memahami, mengenal Islam yang benar, khususnya yang wajib seperti sholat dan bersuci dan lain sebagainya, rukun-rukun Islam itu. Bisakah dia mengajarkan atau bisakah anaknya mendapatkan bekal itu di sekolah yang dia pilihkan jika anaknya tidak masuk pesantren? Begitu juga masalah akhlak, ini sangat penting. Nah, apalagi di zaman sekarang yang fitnahnya sangat luar biasa, kebebasan menggunakan handphone dan juga pergaulan bebas yang sangat berbahaya. Ini tentu harus menjadi perhatian yang besar bagi orang tua. Siap dan sanggupkah dia untuk menjaga anaknya dalam hal itu? Nah, banyak orang tua tentu tidak punya kesiapan dan kesanggupan untuk itu, karena ayah sibuk bekerja, ibu juga punya mengasuh, mendidik adik-adik dan anak-anak yang lain yang masih kecil, sehingga anak pergi pagi pulang sore sekolah atau siang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan anaknya dengan teman-temannya, apa yang terjadi di luar, ngapain anaknya, sehingga dia tidak tahu. Sehingga kadang dia baru tahu setelah terjadi permasalahan-permasalahan yang berat pada sang anak. Sehingga orang tua punya pilihan, memilih anaknya masuk pesantren. Ini bagus.